Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, Miss and Sir? Fine, sir. How are you? Fine too. Thank you. So, for start our lesson today, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semangat hari ini. Semangat, sir. Mantap. Karena semangat, hari ini kita akan belajar tentang statistika, data kelompok. Tahu ini pelajaran kelas berapa? Kelas 12. Paling tinggi. Nah, yang biasa mungkin statistika yang sudah kita pelajari di kelas SD meliputi min, median, modus. Itu data tunggal atau data kelompok? Tunggal. Nah, sekarang kita akan belajar data kelompok. Nah, yang pertama untuk data kelompok di statistika ini yang harus kita pahami adalah menyusun tabel distribusi frekuensi. Sir, bagaimana caranya? Sebelumnya, apa itu statistika? Kita mau tanya dulu. Sir Ilham, menurutmu Yang mempelajari tentang mengumpulkan data, mengelola, dan menyimpulkannya. oke, mantap. Oke, statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara kita mengolah data, mengumpulkan data, serta menafsirkan data. Supaya tujuannya apa? Agar lebih mudah dibaca. Jadi kalau sembarangan data kita buat secara tidak terstruktur, bagaimana kita membacanya? Tidak, sir. Nah, kalau kita buat, misal ada sebuah data nilai matematika siswa berjumlah 20 orang atau 20 siswa. Nah, saya mau minta tolong. Coba kalian sebutkan nilai matematika, tapi sembarangan angka yang biasanya. 70. Jangan yang biasanya. Menjumlahkan. 7. 7. 8. Terus 6. 6. 7. 7. 5. 5. 9. 9. 10. 10. 9. 9. 8. 8. 7. Oke. 6. Oke. 4. 9. 9. Lagi. 9. Berapa itu? 2, 4, 6, 8. 16. Apa lagi? 8. 8. 6 lagi. 7. 7. 4. Udah. Nah, sebelum kita menyusun bagaimana tabel distribusi frekuensinya, di sini kalian bisa nggak menelaah berapa sih yang mendapat nilai 8? Berapa? Sederhana ya, karena 20 siswa. Nanti kalau 50 siswa atau 60 siswa bisa? Mungkin agak sedikit kerepotan ya. Tapi di sini kita buat menggunakan tabel distribusi frekuensi. Sir, caranya gimana? Langkah-langkah yang pertama yang harus kita gunakan adalah tentukan dulu jangkauannya. Atau sebelum itu urutkan dulu data yang harus kita gunakan. Coba kita mengurutkan datanya dari yang terkecil. 4. Oke, 4-nya ada berapa kali? 2. Oke, 4. 5 1. 5 satu kali, 6 2. 6 Dua, 2 iya. kali. 7-nya. Oke. Iya 5. 1 2 3 4 5. 8-nya berapa kali? 1 2 3. Oke, 1 2 3. Kemudian 6. 9-nya 9-nya 6. Oh, gitu ya. 2 3 4 5 6. Terakhir 10 1. pas. Itu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Oke. 5 5 6 7 10. Nah, kalau sudah diurutkan datanya, kemudian tentukan yang namanya jangkauan. Tahu apa itu jangkauan? Tidak Kita lihat dari atap di sini.
Jangkauan artinya nilai terbesar dikurang nilai terkecil, atau yang diistilahkan ini disimbolkan dengan J. Nilai maksimum dikurang nilai minimum. Nah, di sini nilai maksimumnya berapa? 10. Oke. Nilai minimum 4. 10 kurang 4 6. Oke, berarti jangkauannya adalah 6. Good. Langkah yang ketiga apa, Sir? Langkah yang ketiga itu menentukan banyak kelas, atau yang biasa disimbolkan dengan K. Nah, K di sini punya rumus, yaitu 1 ditambah 3,3 log N. Ada pertanyaan? Ada. Apa itu? Log N-nya nanti diisi apa, Sir? Nah, log N-nya cuma dari jumlah datanya berapa? Tadi 20. kita punya responden sebanyak 20. Nah, N itu sebanyak 20. Nanti kita cari logaritma dari 20. 20. Berarti 1 ditambah 3,3 log 20. Nah, kita gunakan kalkulator. Logaritma 20 berapa? 1,3. Oke. 1 ditambah 3,3 dikali 1,3. 1,3. Dalam pengoperasian matematika, yang pertama diselesaikan Kali. Oke. Kali. 3,3 dikali 1,3 4,3. 1 ditambah 4,3 sama dengan 5,3. Oke, kita bulatkan ke menjadi 5. 5. Nanti banyak kelasnya ada 5. Oke. Yang terakhir absen panjang kelas. Ini panjang kelas, atau yang disimbolkan dengan P. Sir, panjang kelas rumusnya apa? Jangkauan dibagi banyak kelas. Jangkauannya berapa? 6. 6. Oke, berarti 6 dibagi 5. sama dengan 1,2. 1, dibulatkan menjadi 1. 1. Setelah itu sudah kita dapatkan semuanya, maka kita buat tabel distribusi frekuensi. Yang diisi interval kelas atau banyaknya kelas, kemudian ada frekuensi. Nah, untuk memulai interval kelas, lihat di angka yang paling kecil. Kita mulai angka 4. Sebanyak berapa, Sir? 4 sampai berapa? Kira-kira ada yang tahu? 4 aja nggak sih? 4 sampai 5. 5. Kenapa 5? 1 pencom kilas ya? Yes, sampai 5. Karena di sini panjang kelasnya 1, maka kita buat sampai 5. Oh. Nah, berurutan di bawahnya. Ini kelas pertama, kelas kedua. Sambung. Apakah kita ditulis di sini 5? 6 ya. Tidak. Selanjutnya adalah 6. Kenapa bisa 6? Supaya datanya terstruktur. Jadi nanti kalau dibalikkan datanya nggak ribet, nggak ada yang lebih. Oke. 6 sampai 7, ya kan? 8 sampai 9, 9 sampai 10, 10 sampai 11. 10 sampai 11. Double 9. Sorry, double. 10 sampai 11 sampai 12 sampai 13. tidak, karena banyak kelasnya ada 5. 1, 2, 3, 4. Yang kelima. Hah? Oh.
perhatikan 4 sampai 5 itu jumlahnya ada berapa? Ada 3. Oke, berarti kita tulis angka Roman. Dan terus namanya 3. Kalau di sini 6 sampai 7 ada berapa itu? 7. 7. 1 2 3 4 5 6 7. 8 sampai 9 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10 sampai 11 di sini. Kalau kita jumlahkan, jumlah datanya adalah 20. 20. Ada pertanyaan? Any question? Saya mau nanya, kenapa di sini 0? Ini kenapa saya ada 20 sampai 13? Nah, pertanyaan. Sir, datanya cuma sampai 10. Kenapa di sini 12 sampai 13? Ada jumlahnya 0. Yang bisa kira-kira? Sir Yusuf? 0. Karena ini sebagai pelengkap sebuah data. Kalau kita buat di analogi komputer, 0 ini sebagai pelengkap. Kenapa? Supaya datanya valid. Boleh lebih, boleh pas. Kalau seumpama di sini masih ada angka, misalkan 2, Sir, apakah boleh kita lebihkan di bawah? Boleh. Apakah boleh tidak? Boleh. Boleh dipakai, boleh tidak. Kenapa? Tergantung berapa banyak kelasnya. Kalau banyak kelasnya sudah mencukupi semuanya frekuensinya, sampai sini aja. Tapi kalau belum dan datanya ini 0, tidak jadi masalah. Oke? Nanti potong aja pertanyaanku kalau memang kenapa nggak dari atas? Misalnya dari 34 atau 23 gitu. Kalau untuk melengkapi data, haruskah dari bawah? Bawah. Harus. Ya. Karena penutupnya di sini tergantung banyak kelasnya. Oke. Oke. Any question? Nothing, sir. I think that's all for today. Thank you very much. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah.